mohon maaf, PAD Kota Cilegon itu bukan bocor, kapal pecah. Oh. Kenapa Pak bisa Kalau bocor kan kapal katakan pecah? potensi 100 miliar, dapatnya 95 atau 90, itu kan bocor. Tapi kalau potensinya 100 miliar cuma yang disetor atau dapatnya umpamanya hanya 30 miliar, Kapal pecah itu kapal pecah namanya. Cilegon belum maksimal, ya. Dan saya nggak perlu saya tutup-tutupi. Ada beberapa tapping box yang sudah dipasang, tapi konon katanya tidak berfungsi. Sekelas itu, tapi bayar pajaknya dalam 1 bulan hanya masih di kisaran di bawah 100 juta, ya. Nah, padahal berdasarkan pantauan dan analisa itu lebih besar daripada itu. Nah, bagaimana caranya? Ternyata kawan-kawan di Kota Bandung lebih dulu pada itu sudah berpikir bagaimana dia menggunakan tapping box. Kita akan bisa menilai kan. Kalau perusahaan sebesar ini lalu bayar pajaknya seperti ini, mungkin enggak. Sementara aturannya jelas tadi kan, self assessment. Nah, tapi paling tidak juga kan kita bisa mengestimasi bagaimana Cilegon ke depan ini. Tentu Cilegon ini kota dolar kan. PDRB-nya Cilegon ini nomor 6 di seluruh Indonesia. Ya, Income per kapitanya juga tinggi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Podcast Radar Banten, masih bersama saya Aditya Ramadan. Kali ini kita akan berbincang dengan anggota Komisi 3 DPRD Kota Cilegon, Bapak Hasbudin SH. Nah, Pak Hasbudin ini sudah banyak malang melintang di dunia DPRD Kota Cilegon. Beliau kali ini sudah periode ketiga menjadi anggota DPRD Kota Cilegon. Kali ini beliau duduk di Komisi 3 DPRD Kota Cilegon yang kebetulan membidangi terkait pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah, yakni terkait pendapatan dan pajak daerah. Kali ini kita akan berbincang seputar permasalahan tersebut. Langsung saja saya sapa Bapak Haji Hasbudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak saya kenal beliau masih segar seperti ini. Alhamdulillah. Sekarang sudah hampir 10 tahun Pak. Udah lama banget tidak ketemu. Apa resepnya Pak masih bisa seger seperti ini Pak? Kalau bicara resep, yang pertama kita harus banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Yang kedua, Obrolan kita di awal tadi Pak ya? iya. Yang pertama kita harus banyak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Iya, iya. Sebab kalau nggak banyak bersyukur, manusia itu nggak pernah ada cukupnya. Gitu kan? Betul. Jadi apa yang diterima hari ini selalu dia mengatakan tidak puas. Sehingga apa yang ada di pikirannya dia selalu mengejar dan mengejar. Bukan berarti nggak boleh, gitu kan? Istilah yang umum orang tidak boleh ambisius. Tapi kalau ambisi itu boleh. Kalau orang nggak punya ambisi ya repot juga gitu kan. Nah tapi kuncinya di situ. Syukur itulah yang harus kita kedepankan. Maka hidup kalau kita selalu bersyukur apa yang nikmat diberikan oleh Allah, maka kita tuh enjoy kan. Sehingga tidak pernah ada merasa beban, tidak pernah merasa dikejar-kejar gitu. Gitu aja kuncinya. Dan alhamdulillah ya sampai hari ini dengan usia saya yang sudah 60 tahun ini masih eksis lah, saya bisa menjalankan tugas dengan baik gitu kan. Saya mungkin boleh dibilang jarang absen saya di kantor itu kan. Hampir tiap hari saya masuk kantor. Juru kunci lah Pak ya. Alhamdulillah itulah. Ya karena kita punya rasa tanggung jawab kan. Bagaimana sumpah kita dulu pada saat dilantik itu untuk mengabdikan diri dan untuk memperjuangkan aspirasi. Tentu bagaimana caranya semua itu kan kita dewan ini digaji pertama untuk hadir dalam rapat, dalam arti kita ke kantor. Walaupun memang nggak mesti harus ini karena kita namanya juga wakil. Dan kedua juga kita harus bicara. Dalam arti bicara kita memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dan yang kedua memang saya juga memaklumi tidak mesti harus dewan itu full 100% dalam arti 1 minggu 6 hari itu atau 5 hari itu full di kantor. Karena jam kerja dewan itu tidak ada jam kerjanya 24 jam. Dan kita di luar kantor pun sama kerja. Kita melayani konstituen gitu kan. Nah, jadi kembali ke pertanyaan, kunci bagaimana kita
eksis, kita ini ya syukur nikmat aja. Kirain selalu bawa ATM kemana-mana Pak. Jadi Oh, rasanya makin seger. Saya kalau bicara ATM ansih ya, Bang, saya nggak punya ATM kan. Nggak punya ATM. Nggak punya ATM, ya kecuali yang ATM. Iya. Itu kita kata orang dewasa itu tadi kita. Pak, ini tadi ngobrol di awal aspirasi, selalu menampung aspirasi masyarakat. Iya. Aspirasi ini kan kaitannya sama masyarakat merasakan hasil pembangunan. Iya. Betul Pak ya. Sementara Bapak ini orang yang cukup mengawal pembangunan di di kota Cilegon. Di kota Cilegon. Ya paling tidak dalam 10 tahun terakhir. Iya. Pak, pesatnya pembangunan itu kan tentu harus disuplai dengan pendapatan ya Pak ya, Iya. pendapatan asli daerah. Nah, perjalanan kota Cilegon dari sepemantauan Bapak menjadi Dewan 3 periode, kemudian PAD-nya dari mungkin yang saya kurang paham ya dari dulu berapa, kemudian sampai sekarang yang pembangunannya cukup luar biasa. Seperti apa Pak Bapak memandang? Gini, Cilegon lahir tahun 99 ya, dengan Undang-Undang nomor 15 kalau nggak salah ya, undang-undang itu, sama Depok dulu waktu itu. Nah, PAD-nya pada saat memisahkan diri dari kota Serang, dari Kabupaten Serang itu baru diangkat 7 miliar ya. Nah, saya masuk di parlemen ini 2009, berarti periode ketiga. Nah, dari 99 ke 2009 10 tahun ya. Dari PAD hanya 7 miliar, Cilegon sudah sampai di tahun 2009 itu sudah hampir mendekati 300 M. Jadi rata-rata satu tahun itu diangkat sekitar 30 miliar, ya kan, lebih kurang sekitar itu. Nah, pada saat saya masuk di 2009, saya efektif 2010, tentu PAD 2010 itu sudah di atas 300, betul 350. Nah, ini suatu prestasi juga, tentu bukan hanya kami atau saya di DPRD, tentu ini dari kerja semua pihak, terutama teman-teman di eksekutif gitu kan. Nah, kami juga dalam hal ini yang punya fungsi kontrol. Kebetulan pada saat itu saya posisi wakil ketua ya. Terpilih wakil ketua 2 dan saya kebetulan dipercaya oleh pimpinan untuk menakhodai atau untuk menjadi koordinator komisi. Pada saat itu kan ada 3 komisi ya. Nah, saya untuk mengkoordinir komisi, seluruh komisi yang ada di periode Kota Cilegon, dan saya kebetulan karena background saya ini pengusaha. Nah, saya lebih fokus bagaimana daerah yang baru lahir atau baru 10 tahun waktu itu memisahkan diri dari Kabupaten Serang, tentu strategi kita bagaimana kita untuk menggenjot gitu kan PAD. Nah, karena bagaimana bicara pembangunan di suatu daerah manakala PAD-nya kecil, gitu kan? Betul. Nah, sementara transfer dari pusat itu kan lebih kepada untuk gaji pegawai DAU namanya. DAK itu bisa terhitung lah ya. Nah, justru kita di sini sebagai anggota dewan yang punya fungsi kontrol, bagaimana kita mengawasi teman-teman di UPD itu untuk memaksimalkan, terutama bagi PAD yang sudah digarap, dan juga bagaimana kita menggali potensi-potensi yang belum gitu kan. Nah, terutama PAD yang sudah jelas dengan Undang-Undang nomor 9 kalau nggak salah tahun 2009 ya. Itu kan pajak dan retribusi. Nah, itu kita punya payung hukum. Nah, dengan dasar itu saya bagaimana dengan teman-teman menggenjot potensi-potensi itu kita maksimalkan. Contoh waktu itu kita retribusi parkir kita ambil, terus bagaimana juga dulu ada istilah galiansi. Nah, kemudian sampai ke sini ada istilah pajak mineral bukan logam gitu kan. Nah, dari sektor-sektor itu kita support terus, kita maksimalkan. Terutama juga dalam sektor pengawasan bagi teman-teman yang melakukan pungutan ya. Dan kita juga banyak turun pada saat itu ke lapangan bagaimana untuk menyentuh kepada wajib-wajib pajak
Karena bicara pajak-pajak seperti itu atau pajak dan retribusi itu kan itu lebih kepada self assessment ya. Jadi wajib pajak melaporkan sendiri. Ya kan? Betul. Nah, saya bukan berarti suudon ya, tentu orang kadang-kadang bukan berarti terpacu ingin membayar pajak sebesar-besarnya, tapi kan justru sekecil-kecilnya. sekecil-kecilnya. Nah, oleh karena itu dengan dikoordinir oleh saya pada saat itu, sehingga saya dorong teman-teman di Komisi 3 pada saat itu juga untuk bagaimana turun ke lapangan. Aktif ya berarti. Aktif. Kita bagaimana perusahaan ini kita tanya bagaimana Anda setoran pajaknya. Tentu kita akan bisa menilai kan. Kalau perusahaan sebesar ini lalu bayar pajaknya seperti ini, mungkin enggak. Sementara aturannya jelas tadi kan, self assessment. Nah, tapi paling tidak juga kan kita bisa mengestimasi dalam batas-batas kewajaran gitu kan. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti itu kita turun ke lapangan, kita sentuh, mereka juga akhirnya kan mempunyai kesadaran bahwa bagaimana pembangunan satu daerah ini akan maju manakala tidak ditopang oleh sektor pendapatan, yaitu salah satunya dari retribusi dan pajak. Nah, alhamdulillah. Dan hasilnya apa ketika itu? Kenapa? Dan hasilnya ketika itu? Dan hasilnya cukup luar biasa kenaikannya gitu. Sampai di atas 300 ya. Sampai langsung menyentuh di angka 350-an kalau tidak salah ya. Nah, ini satu bukti bahwa antara DPRD yang punya fungsi kontrol dan pemerintah ini memang harus satu nafas gitu kan. Ya mohon maaf, saya juga melihat di lapangan ada teman-teman di sana, tapi itu saya anggap ya itulah tugas kita, fungsi kontrol. Nah, kalau kita sendiri nggak pernah turun ke lapangan, kan persoalan-persoalan itu kita nggak tahu. Hanya kita menerima laporan. Tapi pada saat saya di sana, kebetulan saya unsur pimpinan, dan kebetulan juga setiap rapat banggar itu saya yang memimpin rapat. Nah, sehingga saya bisa tekankan kepada UPD dalam kenaikan pendapatan tadi itu. Walaupun saya tidak mungkin artinya menceritakan secara detail. Tapi saya sudah punya prediksi, sudah punya estimasi bahwa tahun ini atau tahun depan saya sudah bisa prediksi kenaikannya sekian. Nah, sementara UPD, kawan-kawan di UPD kadang-kadang mencari aman. Ya kan? Targetnya tidak targetnya nggak perlu terlalu tinggi supaya nanti terrealisasi 110%, 120% supaya dapat reward. Kan itu ya sah-sah saja gitu kan. Padahal kalau digenjot sebenarnya bisa Pak ya? Bisa. Nah, oleh karena itulah fungsi DPRD dengan fungsi kontrolnya harus dimaksimalkan. Bagaimana cara memaksimal? Ya harus turun ke lapangan. Gitu kan? Oleh karena itu dulu sempat ditanya oleh teman-teman, "Pak, ini kok kantor sepi terus?" gitu. Saya bilang kalau rame bukan kantor dewan, saya bilang kan gitu. Kalau rame itu saya bilang kantor sebelah karena dia pelayanan. Betul. Nah, kalau dewan itu kan bukan melayani gitu, mewakili. Gitu kan? Nah, jadi dewan justru kalau banyak di kantor itu nggak kerja menurut saya. Tapi bukan berarti juga nggak pernah ke kantor gitu kan. Ya, tapi ya harus ada keseimbangan lah ya. Karena di luar pun kita menemui konstituen gitu kan, menampung keluhan-keluhan masyarakat, itu juga bagian daripada kerja dewan. Pak, wajah Kota Cilegon sejak Bapak pertama jadi dewan sampai sekarang pastinya berbeda Pak ya. Sekarang hotel makin banyak, restoran menjamur, kemudian mall sudah beberapa. Tentunya ini kan potensi-potensi ada dong Pak. Gitu. Nah, menurut Bapak target dari tahun ke tahun itu sudah maksimal atau sebenarnya yang Bapak sebutkan tadi bisa lebih tinggi dari ini sehingga APBD kita harusnya jauh lebih besar gitu menurut Bapak? Betul, itu apa yang akan sampaikan. Namun tentu saya juga kan dalam hal ini tidak bisa terlalu memaksakan ya. Tapi justru kita dorong dengan dengan strategi-strategi gitu kan. Nah, saya pada saat saya selesai di periode pertama pimpinan, masuk di periode kedua, saya full 5 tahun juga di Komisi 3. Jadi walhasil saya 10 tahun ya di komisi 3 yang saya lebih fokus memang kepada di sektor pendapatan. Nah, bagaimana caranya supaya, karena bicara Akang tadi bicara hotel and restoran ya itu ya. Berdasarkan banyak studi banding yang saya ingat betul saya waktu itu saya dari Semarang dengan Kota Bandung ya. Kita ambil contoh begini ya. Menurut pengalaman mereka ini pentingnya studi banding.
kata teman-teman di DPRD Kota Bandung pada saat itu, satu restoran katakan sekarang sekelas Sari Kuring atau Laguna ya, saya sebut aja nggak apa-apa, bukan berarti saya ini promosi, bukan, sekelas itu, tapi bayar pajaknya dalam 1 bulan hanya masih di kisaran di bawah 100 juta ya. Nah, padahal berdasarkan pantauan dan analisa itu lebih besar daripada itu. Nah, bagaimana caranya? Ternyata kawan-kawan di Kota Bandung lebih dulu pada itu sudah berpikir bagaimana dia menggunakan tapping box. Nah, menurut cerita dari teman-teman di Kota Bandung ini, setelah dipasang tapping box, dia kasih taruh itu 1-2 orang staf di sana untuk nungguin. Ternyata 1 bulan itu hampir menyentuh di angka ratusan juta, bahkan menyentuh hampir, mohon maaf, mungkin hampir 1 miliar itu. Karena melihat pengunjung di restoran itu yang dia kasih contoh di Bandung itu nyaris tak pernah sepi. Iya, setiap harinya. Setiap hari. Nah, sementara pada sebelum itu orang disuruh melaporkan pajaknya melaporkan sendiri. Iya. Gitu kan? Sementara setiap konsumen orang yang datang ke sana makan dia sudah kenakan 10% umpamanya gitu kan. Sementara yang dilaporkan berapa kan kita nggak tahu. Iya. Nah, dengan sistem tapping box itu kan langsung online. Setiap transaksi dia langsung input masuk. 10%-nya dari transaksi yang dibayar itu karena terkoneksi, dia langsung masuk. Itu satu contoh. Kemudian juga di Semarang sama seperti itu. Dan akhirnya itu diadopsi oleh kita. Nah, akhirnya kita adopsi lah, itulah kita buktinya setelah dibanding, sehingga bagaimana kita untuk mendongkrak PAD kita di Kota Cilegon. Nah, dari sektor itu terutama ya. Nah, ternyata ini juga berhasil gitu kan. Walaupun memang sampai hari ini saya jujur saja katakan Cilegon belum maksimal ya. Dan saya nggak perlu saya tutup-tutupi. Ada beberapa tapping box yang sudah dipasang tapi konon katanya tidak berfungsi. Tetap ya laporannya kan? manual akhirnya. Laporannya masih manual dengan ini tuh. Nah, ini artinya saya tetap masih optimis bagaimana Cilegon ini bisa ditekan untuk lebih tinggi lagi. Tapi alat yang sudah dipasang itu kalau sekarang katakan ada 40, ya bila perlu ditambah. Karena itulah satu-satunya potensi kita untuk mendapatkan PAD. Kenapa? Cilegon ini nggak punya sumber daya alam. Gitu kan? Nah, karena Cilegon ini kota industri, sementara pajaknya semua ke pusat industrinya, industri besar. Kita nggak dapat apa-apa. Nah, apalagi hari ini gitu kan, dengan adanya retribusi parkir di pinggir jalan protokol nggak boleh. Kita sudah boleh kurang. Dan kalau nggak salah juga PPJU kita primadona ya, primadona PPJU itu. Sekarang katanya udah nggak boleh itu yang dihasilkan dari diesel, nggak boleh dipotong. Berarti sudah kita mulai berkurang. Nah, di satu sisi kita ingin menggenjot PAD Kota Cilegon, tapi di sisi lain kebijakan pusat bertolak belakang. Banyak yang dipangkas, ya ditarik kembali. Contoh, dulu ada istilah galian C. Sekarang sudah tidak ada galian C, adanya izin tambang. Nah, itu ke provinsi. Nah, kita diberikan tempat pengawasan. Kerusakannya kita suruh tanggung, yang mengeluarkan izin provinsi. Itu pengolahan air bawah tanah Pak ya, dulu kan. Nah, dulu air bawah tanah belum ada. Sekarang sudah mulai kita ambil gitu kan. Nah, jadi dari sektor-sektor itu apa yang memang kita menjadi potensi PAD, ya kita harus gali. Pak, berarti soal tapping box itu masih kurang menurut Bapak, Pak? Sangat kurang, bukan kurang lagi. Berarti harusnya OPD jangan segan-segan dong kalau misalkan kekurangan. Kan penganggaran ada di DPRD juga. Nah, di gedung DPRD, kemudian juga kita bisa bekerja sama dengan Bank Jabar. Karena selama ini transaksi pemerintah Kota Cilegon kan mungkin boleh dibilang 70% dengan Bank Jabar. Maka tidak salah juga Bank Jabar juga bisa bekerja sama itu dengan pemerintah dalam rangka penyediaan alat itu maksimal. Namun yang saya lihat hari ini tapping box dipasang tapi pengawasan kurang. Kalau dibilang tidak ada takut terlalu ekstrim lah ya. Nah, sehingga menurut informasi yang saya terima banyak tapping box ini yang tidak terkoneksi.
Tapi boxnya terpasang tapi tidak terkoneksi. Nah ini yang harus kita maksimalkan. Oleh karena itu faktor alat yang rusak apa kesengajaan pihak? kalau saya boleh menjas itu ada unsur kesengajaan dari pihak perusahaan dalam hal ini hotel and restoran gitu kan. Karena ya sebenarnya gampang saja kalau situ kan sekarang mungkin kepala BPKAD tinggal lihat monitor saja kan. Karena real kan itu. Karena real itu. Kayak running tag gitu kan. Dia berjalan terus. Nah, saya pernah ke Kota Tangerang itu diperlihatkan. Pada saat datang ke BPKAD Kota Tangerang itu diperlihatkan itu jalan terus. Berarti seharusnya nggak ada kebocoran pajak itu Pak. Nah, itulah makanya kita ini harus banyak berbenah diri. Bagaimana memperbaiki tingkat-tingkat kebocoran ini supaya PAD kita lebih besar lagi dalam rangka bagaimana untuk membiayai pembangunan ini. Bahkan kalau dulu saya sering ngomong, mohon maaf, PAD Kota Cilegon itu bukan bocor, kapal pecah. Kenapa Pak bisa? Kalau bocor kan katakan potensi 100 miliar, dapatnya 95 atau 90, itu kan bocor. Tapi kalau potensinya 100 miliar cuma yang disetor atau dapatnya umpamanya hanya 30 miliar, kapal pecah itu. Itu kapal pecah namanya. Gitu kan? Nah, jadi oleh karena itu ya kita ini kan bukan pejabat teknis ya. Pejabat yang hanya mempunyai fungsi kontrol sehingga hanya bisa ngomong, menekan kepada pemerintah dalam hal ini kepada dinas UPD untuk memaksimalkan itu, kira-kira gitu kan. Pak, saya ingat betul kita punya Perda nomor 1 tahun 99 kalau nggak salah tentang kepelabuhanan. Di situ ada jasa tambat ya termasuk Perda kepelabuhanan. Nah itu masih berlaku tidak Pak? Sampai hari ini itu kan masuk ke PAD juga harusnya. Iya harusnya sampai hari ini itu saya katakan tidak berjalan kan. Karena dulu saya ingat saya belum waktu jadi dewan, orang yang mau menyeberang ke Lampung di dalam tiket itu kan ada bagian yang disisipkan untuk pendapatan Kota Cilegon. Sekarang nggak boleh kan. Padahal orang yang dari Jakarta mau ke Lampung itu melewati Kota Cilegon. Kerusakan jalan juga yang nanggung orang Cilegon atau pemerintah Kota Cilegon. Dan jeti atau pelabuhan juga ada di Kota Cilegon, tapi Cilegon nggak dapat apa-apa. Iya, jasa tambat itu kan. Jasa tambat itu, kan nah gitu kan. Nah ini termasuk sampai sekarang concern dari Komisi 3. Itulah makanya saya katakan otonomi daerah hari ini yang dulu digaung-gaungkan dari itu jelas undang-undangnya gitu kan. Tapi ini mulai dipreteli oleh pusat, gitu kan. Nah, apalagi tadi kan contoh umpamanya, saya dengar tadi PPJU dari desa udah nggak boleh, ya, udah mulai berkurang karena itu sektor yang primadona gitu kan. Nah BPHTB yang kedua di Cilegon, ya kalau tanahnya sudah punya perusahaan semua, orang mau jual kemana? Kan kalau BPHTB itu kan kalau ada transaksi. Ada lahan baru. Ya, ada transaksi kan. Ada transaksi. Nah, artinya ada pabrik baru datang lalu membeli kepada masyarakat gitu kan. Nah, sekarang kalau lahannya sudah habis gitu kan, lalu industri yang sudah ada ini tidak mau menjual umpamanya. Nah, BPHTB apa yang kita dapat? Ya paling yang kecil-kecil aja masyarakat yang sepetak 2 petak. Yang 100-200 meter. Tidak signifikan gitu kan. Dan sementara perumahan aja kita banyak ke Serang. Ke wilayah Serang. Karena Cilegon ini habis untuk industri kan. Nah itu Kang. Nah dulu kita pernah istilah Pak Septo ya dulu ingat. Itu dapat durian runtuh. Ingat kan waktu dulu kan. Nah itu dengan hadirnya Posko. Nah gitu kan. Kita dapat berapa? Gak usah mikirin PAD setahun gitu. 50 miliar apa berapa itu lupa. Nah itu. Nah kalau sekarang umpamanya kayak lote umpamanya, ya mungkin mata kemarin ya, tapi kan nggak sedahsyat dulu gitu. Nah gitu kan kira-kira. Pak di Cilegon juga kan ada peran badan usaha milik daerah ya Pak. Kita punya 3 BUMD ya, PDAM, BPRSCM dan PT PCM. Menyumbang Pak PAD. Nyumbang, tapi menurut saya kayaknya kok lebih kecil besar, banget. Lebih besar penyertaan modalnya Nah, ketimbang gini, PAD yang mereka tarik untuk Kota Cilegon gitu. Bicara PDAM memang mindsetnya kan bukan ansih profit ya.
ada sosial Betul. profit gitu kan. Kemudian BPRS ya udah jelas lah bicaranya udah kali itu tidak ada sosial kan. Iya. Tapi pemerintah Kota Cilegon lebih banyak masih ke Bank Jabar. Nah, maka kemarin saya rapat pembahasan RKA ke depan ini, kenapa saya bilang nggak di ya kalaupun nggak saya bilang mayoritas paling nggak 40-60 lah kata si itu kan transaksi pemerintah Kota Cilegon ini karena bicara BUMD kan. Iya. Nah, padahal kalau kita bicara pendapatan ya di mana juga sama aja di Bank Jabar juga mungkin lebih besar kan itu kan. Nah, tapi karena kita bicara BUMD yang dibiayai ada penyertaan modal dari pemerintah, ya mestinya transaksi itu ya dibagi. Betul. Kalaupun tadi bilang nggak lebih besar Karena ya paling nggak. kan ini pemerintah. Sementara karena kita di sana ada penyertaan modal itu satu umpamanya. Nah yang kedua PT PCM. Jujur saja kami di DPRD ini menaruh harapan besar terhadap PT PCM. Karena kalau bicara PT PCM itu ansih pure bisnis ya. Bicara PAD gitu kan. Dan penyertaan modal pun yang kita berikan paling besar kan ke PT paling besar dana dulu dari KS yang 98,5 miliar juga kan masuk ke situ. Betul. Nah kalau lahan oke lah karena kita belum digarap lah ya. Nah tapi dari usaha Pandu itu mestinya kita mendapatkan PAD lebih besar. Pertama pertimbangannya karena dulu zaman almarhum Pak At kita belum punya uang aja sudah bisa berani ngambil kapal 3. Takbut ya, kapal Cipala, Gunung Batur dan Gunung Santri. Nah, seingat saya di periode kemarin itu sudah lunas. Ya, sudah lunas. Nah, artinya kalau bicara sudah lunas karena dulu belum lunas itu dia punya kewajiban untuk membayar badannya sendiri. Itu kan? Iya. Nah, kalau sudah lunas kan berarti sudah free. Betul. Hanya bicara untuk maintenance saja. Nah, mestinya kontribusi atau setoran kepada pemerintah lebih besar. Nah, tapi hasil kemarin rapat kita kalau nggak salah tuh masih diangkat sekitar 8 miliar. Tapi kondisinya masih sehat kan 3 BUMD ini, Pak? Alhamdulillah masih. Maka justru saya ingin mendorong. Artinya tinggal keseriusan pemerintah daerah saja mau diapakan konsep 3 BUMD ini gitu. Bahkan sekarang katanya sudah ingin membangun PD pasar. Oh, pasar itu ya yang pasar raya atau pasar apalah gitu kan, PD pasar gitu, PD pasar. Ya nggak apa-apa, bagus itu kan. Karena dengan cara itulah kita ini namanya juga kan kota. Kita harus menggali potensi-potensi yang memang bisa dibangun, bisa dibiayai, bisa diurus gitu kan. Dan secara tidak langsung juga akan menyerap juga tenaga kerja kan gitu kan. Para pelaku UMKM pelaku UMKM juga akan nanti lebih bagus, lebih banyak, lebih tertata gitu kan. Nah, sekarang ini mohon maaf bicara pelaku UMKM. Kalau saya melihat OPD terkait ya normatif saja. Enggak serius, Pak. Padahal sekarang di daerah lain, Pak, ekonomi kreatif itu sedang tumbuh. Saya di dalam rapat, saya selalu kencang bicara itu. Saya ingin program yang dibiayai oleh APBD ini progresnya jelas. Kalau 5 tahun yang lalu katakan UMKM ini atau UMK ini yang dibina ada 100. Sampai hari ini itu seperti apa? Yang 100 itu. 100 ini kemudian membina berapa yang sukses, yang berhasil, berapa yang tidak. Kemudian tahun berikutnya berapa ada penambahan enggak? Ini kan enggak jelas sampai hari ini. Jadi seolah-olah ya melaksanakan agenda yang rutinitas saja. Yang penting terlaksana, mengadakan pelatihan, yang bikin kemasan, yang ini, yang itu gitu kan. Lalu dibiayai pinjaman 1 juta sampai 5 juta. Tanpa bunga katanya. Tapi pembinaannya kurang maksimal dan tidak cukup dengan hanya pembinaan. Pasar harus dipikirkan. Betul. Karena banyak pelaku UMK di kampung-kampung itu yang bikin keripik pisang, keripik produknya singkong, ada, tapi produknya ada, dia mau jual kemana? Iya.
Karena kita ini bukan daerah wisata. Maka pemerintah wajib hadir untuk menyiapkan outlet. Dari dulu saya ngusulin tuh di Lingkar Selatan. Lingkar Selatan. Oh. Bangun di sana berapa hektar Pusat oleh-oleh untuk gitu, Pak. Hah? Pusat oleh-oleh gitu. Iya, Pasti semacam pusat oleh-oleh di sana. Orang katanya itu di Lingkar Selatan itu untuk mengantisipasi kemacetan di dalam kota karena wisata dari Jakarta ke Anyar itu lewat Cilegon. Iya. Maka lewat Lingkar Selatan. Gitu kan? Jalan Lingkar Selatan, tapi di Lingkar Selatan tidak dibenahi. Betul. Padahal kalau itu dibenahi dengan APBD dari zaman dulu saya sudah bicara, tapi sampai hari ini nggak pernah ada, Kang. Orang swasta aja bisa kok nyewa tanah orang. Di situ bus bisa berhenti, parkir gitu kan. Semua barang produk itu ada di sana. Orang juga nggak usah banyak lah. Kalau satu orang wisata turun belanja di situ dengan menghabiskan uang 50.000, dapat umpamanya 5 bungkus keripik pisang, kan nggak besar kan. Berarti harusnya makin macet JLS itu harusnya itu Di- makin sumber Pak. tapi faktanya bagaimana kan melihat outlet itu nantinya ya. Pak? karena ini tidak ditangkap peluang-peluang ini, maka yang ada hanya jalan rusak. Iya. Bebanlah yang tinggi. Sampai hari ini wali kota kesulitan untuk bagaimana merawat jalan Lingkar Selatan. Iya kan? Patungan Mobilitas. industri, Pak? Kenapa? Kabarnya patungan juga industri untuk memperbaiki itu. Sampai hari ini saya belum melihat, Kang, ya. Progresnya belum ada. Progresnya belum lihat. Cuman saya dapat bocoran kemarin ada bantuan nanti dari pusat katanya. Nah, ya itu lain soal lah ya. Tapi bagi saya peluang-peluang di sana itu mesti ditata lebih baik sehingga bisa datang ke Anyar itu berhenti di situ buang air kecil, dia bayar 2.000, kemudian dia turun ngopi. Dia di situ Semacam beli rest area lah. lah semacam Ada rest outlet area. khusus Ya ada oleh-oleh outletnya khas kan. Cirebon ya, Pak? Di sini ada terkenal Gipang, ada terkenal katanya sate bebek, terkenal sate bandengnya dan lain-lainnya. Tapi karena tidak ada tempat ininya orang Nama mau doang, nyari ya. kemana nama doang. Oleh karena itu juga ini kurang menurut saya ya harus diseriusin gitu tuh. Nah jadi itu Kang, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada pemerintah bicara UMK ini satu sektor yang bisa bertahan manakala juga kita punya pengalaman resesi dulu krisis tahun 98 yang bertahan tuh mereka. Iya. Yang hanya punya karyawan 5 orang. Dan sekarang terbukti COVID mereka juga yang bertahan. Pak. Makanya sementara industri-industri yang katanya padat modal ini tuh Ya. kolaps semua, gampang aja dia main pecatin tuh semua karyawan. Gitu kan? Iya. Sementara yang bertahan dengan hanya bermodalkan 1-2 juta, kadang-kadang pinjam dari rentenir, ya kan? Tapi mereka yang bisa bertahan. Nah, menurut saya ini juga yang patut kita maksimalkan, kita dorong. Apalagi kita kan sudah dengar sering informasi, tahun depan ini tahun gelap. Tahun gelap, resesi. Ada 60 negara yang diperkirakan akan mengalami krisis, gitu kan? Iya. Nah ini tugas siapa? Tugas pemerintah dong. Ya cuman kami lagi-lagi kita di Dewan ini kan hanya bisa ngomong. Kebijakan ada di sebelah sana. Tapi kalau saya sudah melaksanakan juga ya tugas saya selesai gitu kan. Pak, ini sebelum menutup perbincangan kita, berarti kalau saya tangkap intinya tadi keseriusan pemerintah daerah. Loh iya. Nah, closing statement Pak, bagaimana seharusnya Cilegon mampu menggenjot PAD lebih baik dengan program-program yang tentunya maksimal dijalankan pemerintah daerah? Ya tadi itu pertama yang sudah ada ini di-maintain dengan baik. Oke. Dengan cara apa? Salah satunya tapping box. Restoran-restoran atau yang dipandang memang sudah pantas untuk dipasang itu, jangan ngurusin katakan warteg. Iya. Yang dulu juga sudah kita bicarakan gitu kan, katanya yang penghasilan sekian harus bayar ini. Ya sementara yang besar aja mungkin nggak pernah disentuh, atau katakan tadi itu setornya semaunya, dipasang tapping box juga nggak aktif gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, nah tentu juga perlu didata. Gitu kan? Jangan dianggap sepele juga justru yang kecil-kecil ini kalau pembinaan dari pemerintah nyata gitu kan, mereka juga nggak akan segan-segan membayar kontribusi gitu kan, dalam bentuk apa, kesalaran per malam berapa, Retribusi itu retribusi yang diambil, itulah tadi itu kan, karena ada sarana yang disiapkan oleh pemerintah gitu kan.
Nah jadi itu Kang menurut saya, bagaimana Cilegon ke depan ini, tentu Cilegon ini kota dolar kan. PDRB-nya Cilegon ini nomor 6 di seluruh Indonesia. Ya, rata-rata Income per kapitanya juga tinggi kan. Itu kan. Nah, oleh karena itu, karena kita ini lagi-lagi juga kita ini kota tidak punya sumber daya alam, maka kita harus banyak menggali potensi-potensi yang tidak melabrak aturan gitu kan, yang boleh kita gali. Cuman sangat disayangkan lagi-lagi tadi itu potensi-potensi yang sudah ada digerogotin oleh pusat. Terminal berapa ratus miliar kita biaya. Terminal terpadu Merak gitu dulu kan. Tarik pemerintah pusat. Ditarik dengan begitu saja oleh pemerintah pusat. Adakah ganti rugi kepada pemerintah daerah? Nggak ada. Padahal paling tidak Padahal retribusinya APBD masuk kita sini, habis untuk itu kan dulu. Iya kan? Untuk mega, karena itu sebut mega proyek. tidak dulu. dapat retribusinya dari Nggak ada. Karena yang mengelola juga provinsi. Kita hanya paling dapat bagi hasil. bagi hasil. Ya kecil lah. Karena semestinya kita dikelola sendiri, sekarang dikelola oleh orang lain. Ya sehingga yang mestinya saya nerima 10.000, dapatnya 4.000. Kan berkurang. Nah inilah memang sangat saya sayangkan pemerintah pusat. Di satu sisi bagaimana mendorong daerah ini mandiri, dengan undang-undang otonomi daerahnya bisa membangun dirinya sendiri. Tinggal pemerintah ini memantau di mana daerah yang kurang ya patut dibantu. Karena itu kewajibannya. Tapi hari ini banyak ditarikin lagi. Tapi kebijakannya masih sentralisasi. Nah, itulah makanya kan. Jadi baik sobat podcast Radar Banten, menarik pengalaman Pak Hasbudin ini luar biasa. Masih dari partai kan Pak? masih insyaallah. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan nih Pak. Amin, Mudah-mudahan amin, tahun amin. depan jalan lagi Pak. Insyaallah. Amin, amin. Demikian kebersamaan saya bersama Pak Haji Hasbudin di obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.